warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana kita semua masih diberi kesehatan serta kesempatan sehingga kita dapat masuk sekolah, mengikuti pelajaran dalam keadaan tidak walafiat. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur secara lisan. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Bahagia dari Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini kami melaksanakan kegiatan magang selama 1 bulan dan kebetulan mendapat amanah untuk mengajar di kelas 10D. Benar ya, 10D ya? Sebelum pelajaran saya mulai, saya akan melakukan absensi terlebih dahulu dan tolong HP-nya untuk dihubungkan. Ya, Nabi Permana. Selanjutnya, jalannya Maika Tunggal Dewi. Berikutnya, Bapak Bagaudin Haki. Selanjutnya ada Nisa Azalea. Berikutnya Eva Raditya. Selanjutnya Evelyn Alexia. Berikutnya Farabi Pradana. Farabi Pradana, masuklah. Berikutnya Felita Delvina Sandra. Pada kesempatan hari ini sebenarnya materi kita sangat-sangat krusial dan sangat-sangat penting, yang dimana setiap kita itu menuntut akan adanya hak, tetapi kita sering gagal terhadap adanya kewajiban. Nah, kita menuntut bagaimana dunia sama kepada kita, tetapi kita sering lupa bagaimana dunia atau kita ramah kepada lingkungan. Hak peserta didik untuk mendapatkan pengajaran. Ketika itu pengingkaran, artinya beda. Ketika pengingkaran, seseorang yang mengendarai motor seperti ugal-ugalan, ada nggak yang laki-laki? Ugal-ugalan naik motor. Pertama, akan menimbulkan ketidakamanah. Sehingga mungkin naudzubillah kecelakaan dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu contoh pengingkaran dalam hak atau kewajiban yang harus kita laksanakan. Dan masyarakat, ada yang tahu hubungan dari di lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat? Laki-laki. Nah, itu Kenzi, ya maaf, Kenzi. Benar yang dikatakan Kenzi tadi. Di sekolah kita belajar menjadi manusia yang berkarakter. Di mata pelajaran kita berkarakter Pancasila. Walaupun kita bukan pemuda Pancasila ya, tapi kita harus berkarakter Pancasila. Kemudian harus bisa memanfaatkan untuk hidup bersama-sama. Jadi anak-anak ketika mendapatkan suatu tempat yang itu multikultural, anak-anak harus bisa berdampingan dan hidup bersama oleh masyarakat sekitar. Nah, masuk ke lingkungan masyarakat
bermasyarakat. Kita harus menerapkannya. Sila pertama yaitu sila kedua, sila ketiga. Jadi dari ketiga sila tadi, ketika kita berada di masyarakat multikultural, apa yang harus kita lakukan? Toleransi, persatuan Indonesia. Karena kita tahu ya, di Malang ada berapa agama? Ada yang tahu nggak? Berapa? Apa aja? Apa aja? Satu. Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Islam. Jawa gitu aja kayaknya. Dan kewajiban. Ayo, ini apa? Tepuk tangan teman kita. Jadi peserta didik diharapkan mendapatkan pelayanan yang bagus, fasilitas yang nyaman, dan tentunya ketika ada guru yang tidak mengajar, teman-teman seharusnya komplain. Tapi realitanya gimana? Ketika ada guru yang tidak mengajar, senang, happy gitu ya. Tapi sebenarnya enggak. Kita sebagai peserta didik itu kurang dipenuhi oleh sekolah ketika bapak ibu guru tidak mengajar. Kewajiban kita tadi yang sampaikan teman kita ya, siapa namanya? Sidan ya. Kewajibannya yaitu belajar dengan sungguh-sungguh, menjaga nama baik. Dua poin itu merupakan kewajiban penting ya. Kita harus mematuhi tata tertib selama masyarakat serta menjaga keamanan kenyamanan di lingkungan. Jadi kita tidak melulu menuntut kita harus dipenuhi keamanannya, kenyamanannya, tetapi kita harus mampu memberikan keamanan dan kenyamanan untuk masyarakat kita. Oke, nanti ada pertanyaan ya, yang nggak bisa jawab nanti masuk depan. Makanya ketika saya sampaikan, anak-anak harus membanggakan dengan seksama. Oke, dari mana sih datangnya kita di sekolah? Saya tahu nggak? Dari mana datangnya kita di sekolah? Dari lingkungan sekitar, ya. Dari yang salah. Dari mana lagi itu? Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dan berhak mendapatkan pendidikan. Artinya hak mendapatkan perlakuan adil nih dan pengajaran bermutu dan fasilitas sekolah. Tapi jaminan negara yang wajib dilaksanakan. Berikutnya adalah landasan yuridis kewajiban belajar. Ada yang di sini ambisius. Nah, mungkin teman kita yang ambisius ini ya, itu tidak berambisius begitu saja. Dia punya landasan, yaitu landasan yuridis tentang kewajiban belajar. Sebenarnya kita tampil di sini sih, tapi nggak apa-apa ya. Di balik hak atas pendidikan itu juga ada amanat pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dan IPA dan menggunakan tugas dengan jujur. Itu sebabnya. Jadi akibatnya siswa mendapat nilai bagus, pemahaman materi, apresiasi, wawasan baru,
Kemudian mekanisme yang laki-laki jangan bicara sendiri ya. Selanjutnya mekanisme sebab akibat di tengah warga atau bermasyarakat. Setiap warga menunaikan kewajiban menjaga ketenangan, tidak membuat gaduh, dan mematuhi aturan jam malam di kampung. Itu merupakan sebabnya, fungsi kewajibannya. Maka yang timbul adalah egoisme dalam hak masyarakat akan berubah menjadi kumpulan individu egois yang saling apa bersifat untuk kepentingan pribadi. Semua samira ya. Nah, selanjutnya simulasi kondisi sekolah yang anarki. Maksudnya apa sih mas? Sekolah yang anarki maksudnya apa? Jika ini kewajiban diabaikan oleh warga sekolah, bayangkan teman-teman yang laki-laki, jika kewajiban diabaikan oleh warga sekolah, apa yang terjadi? Ya, semuanya restu. Kemudian mendapatkan hak, terus ada apa lagi ya? Gurunya korup. Nah, guru pasti kelas menyebarkan ilmu. Siswa kehilangan ilmunya, gengsi gitu. Atau mungkin nilai 100, itu sudah segini. Saya belajar tadi malam. Nah, berarti kan ada rasa kebanggaan sendiri ya sih. Jadi sekolah yang anarki itu ketika tidak melaksanakan dan mengimplementasikan hak dan kewajibannya bersama di warga sekolah. Berikutnya, sekolah adalah tempat latihan hidup bermasyarakat. Artinya apa? Yang bisa bantu jawab? Bersosialisasi. Nah, betul. Jadi sifat kita ketika ada di sekolah itu mencerminkan ketika kita bermasyarakat. Ya. Kalau kita bisa mematuhi tata tertib, hak dan kewajiban kita dilaksanakan, pasti dalam bermasyarakat kita akan bisa menjaga lingkungan, melaksanakan kewajibannya, dan outputnya nanti hak kita akan terpenuhi. Berurutan ya, berarti setelah ini kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan nanti yang terakhir itu 5 siswa. Kelompok 1 sampai 5 itu ada 6 siswa. 1 sampai 5 ada 6 siswa. Habis itu yang satu kelompok cuma 5 orang. Karena kelompok yang terakhir.